memahami mengenai cerealia. Cerealia ini adalah dari keluarga tubuh yang kaya akan karbohidrat yang digunakan sebagai makanan bagi manusia, makan ternak, juga bahan baku dalam industri, terutama industri yang menggunakan bahan baku yang mengandung karbohidrat. Jadi cerealia itu masih biji-bijian yang membedakannya dengan biji yang lain. Cerealia ini masih berasal dari keluarga bihun, dan dari sisi kandungannya cerealia mengandung banyak karbohidrat. Di Indonesia sendiri, cerealia yang paling banyak itu padi, jagung, dan gandum. Sementara yang jarang sekali di Indonesia itu ada seperti padi, kue, dan oat. Cerealia sering digunakan sebagai simbol dalam bidang pertanian. Kenapa? Karena yang pertama, nama cerealia sendiri itu diambil dari nama dewi pertanian dalam kepercayaan bangsa Romawi yang bernama Ceres. Kemudian dalam kepercayaan Yunani kuno, dewi pertanian yang bernama Demeter itu dianggapkan sebagai patung dewi yang memegang gandum ini salah satu dari cerealia. Kemudian yang menguatkan hal ini juga karena cerealia itu karena 60% lahan subur di dunia digunakan untuk menanam cerealia. Yang paling banyak ditanam di dunia ini cerealia diantaranya yaitu jagung, beras, dan gandum. Penggunaan cerealia dari tahun 2012 sampai tahun 2022 itu cenderung mengalami peningkatan sekitar 22%. Tapi menurun pada tahun 2021 sampai 2022 sekitar 1,3% dikarenakan perubahan cuaca dan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di dunia. Cerealia mempunyai teknik penyimpanan, kemudian karakteristik mutu yang berbeda dengan bahan-bahan lain. Nah, untuk mengetahui akan disampaikan oleh riset cerealia yaitu pada padi dengan nama latinnya yaitu Oligosaccharida. Padi merupakan salah satu tanaman musiman dengan tanaman cerealia yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat karena menjadi sumber karbohidrat. Karena menjadi sumber karbohidrat dan energi. Padi juga merupakan tanaman budidaya bagi jutaan petani yang ada di wilayah Indonesia. Jenis yang kedua yaitu jagung dengan nama latin Brambles. Tanaman dari cerealia di dunia yang berasal dari benua Amerika, tepatnya dari negara Meksiko. Masyarakat di Indonesia di beberapa daerah seperti di Madura dan Nusa Tenggara menggunakan jagung sebagai makanan pokoknya. Selain sumber karbohidrat, jagung juga dapat digunakan sebagai pakan ternak, dibuat tepung, dan diambil minyaknya. Selanjutnya, gandum dengan nama latin yaitu Aipsipum. Gandum merupakan tanaman yang termasuk ke dalam golongan cerealia dan sumber kajian yang tinggi akan karbohidrat dan merupakan bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia terbesar kedua setelah beras. Selanjutnya yaitu sorghum dengan nama latin Sorghum tricolor. Sekelompok tanaman cerealia yang memiliki potensi penting sebagai sumber karbohidrat, bahan pangan, dan pakan ternak. Selain itu, tanaman sorghum juga dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan biaya energi seperti bioetanol. Sorghum ini merupakan tanaman sederhana yang dapat tumbuh di berbagai kondisi dan tahan terhadap kekeringan, hama, juga penyakit jika dibandingkan dengan tanaman cerealia yang lainnya. Cerealia yang merupakan adalah karbohidrat dari serat, protein, lemak, mineral, dan vitamin kemudian ada protein. Yang pertama itu adalah karbohidrat. Nah, kandungan karbohidrat itu baik dimanfaatkan sebagai sumber energi dan nutrisi dalam tubuh kita. Dalam konteks ini, karbohidrat itu dipertimbangkan meliputi padi, polisakarida penting seperti selulosa, glukosa, dan hemiselulosa, serta serat. Kemudian yang kedua ada serat. Nah, serat itu pada cerealia dianggap sebagai sumber serat pangan yang baik, terdiri dari selulosa, hemiselulosa yang tidak larut dan liquid. Terdapat beberapa cerealia yang mengandung serat pangan yang larut seperti araminoxidase, beta-glukan, dan hemiselulosa lain. Serat pangan yang larut ini bisa membantu menurunkan kadar kolesterol darah dan kolesterol darah dan kolesterol. Kemudian ketiga ada protein. Kandungan protein dalam cerealia ini seperti gandum, beras, dan jagung itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa dari jenis tanamannya, lokasi pertumbuhan tanaman tersebut,
dan bagaimana perlakuan kita terhadapnya. Kemudian biasanya dalam jenis serealia itu mengandung protein 8-16% dan tingkat pencernaan 80-90%. Kemudian yang keempat adalah dalam serealia itu kaya akan asam lemak esensial, terutama asam linoleat sebanyak 30-60% dari total asam lemak dan dari rendah lemak jenuh. Kemudian yang kelima ada mineral dan vitamin. Mineral dan vitamin dalam serealia itu terdapat pada lapisan pedekatnya, embrio dan aleuron. Kemudian mineral yang paling berlimpah adalah fosfor. Meskipun bioavailabilitasnya rendah karena sering hitam. Kemudian yang terakhir ada fitokimia. Serealia juga mengandung senyawa antioksidan dan nukleosida yang penting untuk kesehatan manusia, yaitu fitokimia. Kemudian sorghum dan jagung itu memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan gandum dan beras. Senyawa fenolik dalam serealia itu seperti fenulik acid, flavonoid, dan tanin. Kemudian senyawa fenolik itu sudah terbukti bisa menghasilkan efek positif untuk melawan penyakit kronis dan degeneratif yang ada pada jenis serealia. Selanjutnya itu teknik penyimpanan serealia. Yang pertama itu ada penyimpanan padi itu bisa dilakukan dengan penyimpanan kadar air normal, yang dimana kita menggunakan teknik aerasi. Aerasi itu pengeringan, pembersihan, dan pemberian disinfektan. Jadi tadi itu kita pakai ventilasi alami dan mekanik untuk mengontrol sirkulasi air. Kemudian pengeringannya prosesnya dipanaskan dengan udara 5-1000 Celcius. Kemudian pemberian disinfektan itu untuk menghindari hama. Terus penyimpanan kadar air tinggi. Penyimpanan kadar air tinggi itu padi dalam kita kan di daerah tropis, jadi padi itu bisa dalam keadaan basah minimal itu satuannya 0,60 sampai 0,85 AW. Terus kemudian stabilitas kimia, kemudian asam organik dan garam, kemudian iradiasi sinar gamma, batasnya itu 1000 Rad atau 10 Kelvin. Kemudian metode vakum. Jadi metode vakum ini penyimpanannya itu pakai wadah yang benar-benar tertutup, jadi tidak ada udara masuk atau air yang masuk. Nah, si proses penyimpanan itu ada kekurangan juga, karena kan kalau misalnya wadahnya tertutup terus gak ada sirkulasi udara yang masuk, jadi keadaan tadi itu bisa lembab, terus dia berpengaruh sama rasa si padinya dan kualitas yang lainnya. Terus menggunakan metode atmosfer, yaitu dengan penambahan nitrogen dan CO2 yang mampu menurunkan kadar oksigen selama 10 bulan. Selanjutnya yaitu teknik penyimpanan jagung. Yang pertama menggunakan karbon disulfida atau CS2. Jadi pemberian CS2 itu untuk mengurangi kerusakan pada jagung bipil. Jadi jagungnya itu udah yang dipretel itu loh, yang kecil-kecil kan. Terus CS2 itu ada CS2 itu kan menghasilkan CO2 dan SO2. Nah, kemudian itu meracuni serangga dan menghambat tumbuh mikroorganisme pada jagung. Terus pemberian CS2 itu sebanyak 0,25 cc per kilogram. Selanjutnya itu penyimpanan di atas para-para. Jadi para-para itu biasanya tekniknya dilakukan kalau orang-orang desa. Ini kan nggak ada perapian. Nah, kalau kita masuk kan ada asapnya gitu. Nah, para-paranya itu ditaruh di atas asap-asap buat tempat keluarnya asap itu. Jadi si asapnya itu gunanya untuk, kan si asapnya itu mengandung residu yang nanti meninggalkan si residunya itu kan nempel di jagungnya, dan itu gunanya untuk menghindari hama. Terus penyimpanan dengan karung. Jadi sarannya kalau misalnya penyimpanan jagung dengan karung itu pakai karungnya itu karung plastik, karena kalau karung plastik itu daya simpannya itu lebih baik. Terus karung lamanya juga lebih baik dibandingkan sama karung baru. Terus penyimpanan dengan silo bambu semen. Jadi silo bambu semen itu yang bentuknya itu kayak tinggi gitu loh, yang kayak tabung tinggi ke atas itu. Nah, itu penyimpanan jagung juga termasuk pakai penyimpanan yang kayak gitu. Jadi terus daya tampungnya itu bisa 100 kg, 1000 kg atau bisa sampai 1 ton. Terus ada itu disimpan bukan jagung dalam bentuk ini ya, jagung dalam bentuk ini kayak udah di pipilan. Nah, kalau yang di para-para tadi jagungnya itu bentuknya tuh pipilan, bentuknya tuh satuannya nih. Nah, kalau yang di para-para satuan, tapi kalau misalnya yang di silo bambu ini pipilan gitu. Yang pertama itu pemantauan sahabat. Jadi kalau misalnya di
itu beresiko makanan. Yang pertama itu bebas sama dan penyakit, bebas dari wabah, asam atau bukan lainnya, bebas dari campuran gula dan mabuk, bebas dari bahan kimia yang membahayakan dan dibersihkan dengan bersih. Nah, untuk karakteristik mutu beras ini yang pertama ada mutu pasar, dan mutu pasar ini ditentukan dari bentuk, ukuran, dan ditentukan juga mutu nilainya. Ada 4 tipe standar beras, yang pertama itu ada sangat panjang, sedang, dan pendek. Lalu ada 4 tipe juga ada rasio biji beras, lonjong, sedang, agak bulat, dan lebar. Yang kedua ada mutu masak. Jadi semakin tinggi suhu pilarisasinya itu semakin banyak air dan waktu yang dibutuhkan kita memasak beras tersebut menjadi nasi. Jadi semakin tinggi pilarisasi itu untuk beras itu semakin rendah. Lalu yang ketiga ada mutu rasa. Semakin tinggi kandungan aminoasa yang ada pada beras, semakin rendah pula nilai kelekatan, kerusakan, warna, dan cuacanya. Lalu ada cara menjamu dalam SNI 39/2017. Yang pertama, bebas dari hama penyakit, bebas bau busuk, asam atau bau lainnya, bebas bahan kimia seperti pestisida dan pestisida, dan memiliki sumber. Lalu di sini ada mutu baru. Untuk bayi baru itu dapat dilihat dari syarat mutu baru yang terdapat pada SNI 33/2005 mengenai kadar air. Jadi kadar air yang baik itu sudah maksimal kadar 12%. Selanjutnya kali lagi evaluasi untuk dari pasar itu untuk beras itu gimana? Ada beberapa mutunya ini tergantung dari harganya. Jadi semakin tinggi harganya mungkin itu semakin baik. Untuk yang harga tadi itu yang punya kurang baik di harga sekitar 11.000, dan untuk yang paling baik itu ada di harga sekitar 15.000. Jadi tergantung bedanya mana ini yang paling baik itu dari warnanya itu lebih cerah dibanding yang mutunya kurang baik. Yang mutunya kurang baik juga banyak dekat di situ banyak bahannya. Kalau dari dapur itu rata-rata bentuknya sudah baik, hanya beberapa yang kami dapati warnanya sudah gelap, jadi dapurnya sudah jauh lebih besar. Itu menurut kita dengan konsumsi serealia. Jadi ada beberapa penelitian menunjukkan hubungan obesitas dengan pola makan yang berbahan dasar serealia seperti nasi dan gandum. Tapi sulit untuk mengetahui penyebab pastinya karena pola makanan yang berbeda. Salah satu ciri umumnya itu tingginya asupan nasi dan gandum. Saya ambil contohnya di negara Tiongkok. Negara Tiongkok dan Selatan itu makanan pokoknya kan berbeda karena perubahan berbeda dari iklim dan cuaca. Nah, kalau di Tiongkok Utara itu mereka menanam gandum. Kemudian yang di Tiongkok Selatan itu mereka menanam padi, jadi makanan pokoknya itu nasi. Nah, di Tiongkok Utara lebih cenderung mengonsumsi makanan yang terbuat dari gandum seperti ini, dan tikus. Sedangkan di Tiongkok Selatan masyarakatnya lebih suka menyantap nasi sebagai makanan pokok sama dengan pokoknya. Nah, karena pesatnya pengembangan ekonomi dan sosial di Tiongkok, jadi pola makan dengan gandum ini lebih menonjol. Contohnya seperti kue kering atau enggak tahu instan. Jadi pada warga kamu di Tiongkok ada asupan pada warga kamu di Tiongkok pola makan dengan asupan tinggi gandum, serealia lain dan kemudian menunjukkan positif dengan obesitas itu juga berbeda dengan pola makan ini di Korea dan Jepang. Jadi mengonsumsi ini setiap hari dapat meningkatkan risiko obesitas. Kemudian ada juga beberapa penyebab lainnya seperti